Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen, yang pertama Ibu Dr. Hajar Ratu Sentia MAG, dan yang kedua Bapak Dr. Hajar Farhan Kam SSY MPDI selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam di kelas saya PBA 2B. Nama saya Julia Rizkyani dengan NIM 12120300069. Di sini saya akan mereview kembali apa yang saya pahami dari pemaparan materi kelompok 8 yang telah menjelaskan mengenai sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini adalah sebuah dinasti yang didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah dengan nama lengkapnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Beliau ini lahir di Humaimah pada tahun 104 Hijriah atau 723 Masehi dan meninggal di Hashimiyah pada tahun 136 Hijriah atau 754 Masehi. Dinamakan Abbasiyah ini karena beliau ini pelopor utamanya, Abu Abbas As-Saffah ini merupakan keturunan Abbas, merupakan salah satu paman Nabi Muhammad juga. Dinasti ini terbentuk melalui kudeta atau revolusi yang dilakukan oleh Abu Abbas As-Saffah dengan dukungan kaum Mawali atau kaum yang kaum yang bukan Arab dan bukan keturunan Arab, dan Syiah. Syiah ini kelompok pendukung Ali terhadap dinasti Umayyah yang saat itu berpusat di Damaskus pada tahun 750 Masehi. Adapun As-Saffah yang terdapat di belakang nama Abu Abbas ini memiliki arti yang haus darah, karena beliau ini tidak segan mengeluarkan kebijakan untuk membunuh seluruh keturunan Bani Umayyah serta semua lawan politik yang ada, termasuk kelompok Syiah yang sebelumnya ini bahu-membahu dengan kekuatan Abbasiyah menjatuhkan dinasti Bani Umayyah. Istilahnya seperti dihianati. Adapun sejarahnya, mulanya awalnya ini terjadi karena Bani Hashim yang menuntut khalifahan berada di tangan mereka. Bani Hashim ini masih keluarga dari Ali bin Abi Thalib karena merasa sebagai keluarga keturunan Nabi Muhammad SAW yang terdekat. Tuntutan itu sudah ada lama sejak Ali bin Abi Thalib, dan ketika dinasti Umayyah berdiri juga masih ada. Adapun propaganda dari Abbasiyah ini, si Abbas ini dimulai ketika Umar bin Abdul Aziz memberikan ketika Ali bin Abdullah bin Abbas ketika Umar bin Abdul Aziz ini mempunyai masa kepemimpinannya, dan saat itu Ali bin Abdullah bin Abbas itu termasuk salah seorang yang mendapatkan hadiah dari Umar berupa sebuah kota Humaimah. Nah, hal itu dimanfaatkan oleh Abu Abbas bin Abbas Ali bin Abdullah bin Abbas untuk menjadikan kota Humaimah ini sebagai markas dari gerakan anti Umayyah. Kemudian selain Muhammad bin Ali yang memimpin gerakan tersebut. Adapun selain menjadi markas, Humaimah ini sebagai juga kota pusat perencanaan dan organisasi. Adapun setelah itu beliau memimpin gerakan-gerakan dari berbagai kota, diantaranya Kufah yang beliau miliki ini menjadi kota penghubung. Kemudian kota Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Muhammad bin Ali ini akhirnya meninggal pada tahun 743 Masehi, kemudian digantikan oleh anaknya
Ibrahim al-Imam. Dan setelah berapa lama persoalan, akhirnya ibu kota Damaskus saat itu Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah jatuh ke tangan keturunan Abu Abbas As-Saqqaf. Nah, tahun itulah dinasti Abbasiyah berdiri dengan khalifah pertamanya Abu Abbas As-Saqqaf. Seperti itu. Kemudian dengan tidak mengurangi jasa dari Abu Abbas As-Saqqaf sebagai pelopor pertama pendiri dari dinasti Abbasiyah ini, menurut Khilif, seorang tokoh sejarawan ya, mengemukakan bahwasanya Abu Ja'far al-Mansur yang sebenarnya mendirikan atau menegakkan dinasti Abbasiyah ini, karena beliau ini memiliki banyak sekali jasa. Di antaranya beliau ini menghadapi lawan-lawannya dari Bani Umayyah, Khawarij, Syiah, dan sebagainya yang merasa dikucilkan dari kekuasaan saat itu. Nah, untuk mengamankan kekuasaan yang dianggap sebagai pesaing baginya, akhirnya beliau melakukan beberapa kebijakan yang membuat semua masalah itu terselesaikan. Nah, selanjutnya Abu Ja'far al-Mansur ini melakukan perubahan mendasar bagi perkembangan dinasti Abbasiyah ini sebagai negara adikuasa yang besar, kan, melampaui banyak negara, bahkan sampai ke Afrika. Nah, diantaranya adalah kebijakan untuk merubah itu demi perkembangan yang lebih baik. Soalnya kan dulu dinasti Abbasiyah ini sedang masa-masa terpuruknya ya. Nah, yang pertama adalah memindahkan pemerintahan ibu kota dari Damaskus dari kota Kufah ke Hashimiyah. Ke Baghdad. Dari kota Hashimiyah ke Baghdad gitu. Yang kedua adalah mengangkat aparat yang duduk dalam lembaga eksekutif dan yudikatif saat ini. Yang ketiga, mengangkat menteri dan lembaga eksekutif sebagai koordinator departemen, kemudian membentuk lembaga protokol negara dan sebagainya. Kemudian beliau ini juga memakai gelar tahta seperti Al-Mansur, seperti Al-Mansur gelarnya. Kan Abu Ja'far gelarnya Al-Mansur gitu, yang lebih populer. Kemudian gelar Khalifatullah ini juga diberikan kepada Abu Ja'far al-Mansur. Terus hingga akhir Khalifahan Al-Wasiq, salah satu pemimpin Khalifah dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini menjalankan kebijakan politis yang sebagiannya ini menopang kemajuan dan kejayaan. Kebijakan tersebut antara lain, yang pertama, khalifah tetap dari keturunan Arab murni, sedangkan pejabat-pejabat di bawahnya seperti menteri, gubernur, panglima, dan sebagainya itu boleh dari golongan mawali, golongan selain keturunan Arab. Kemudian yang kedua, kota Baghdad ini dijadikan kota internasional atau kota pintu terbuka bagi kegiatan-kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Oleh karena itu masyarakat menjadi pluralistis, terdiri dari Arab, Turki, Persia, Romawi, jadi bermacam-macam, beraneka ragam suku negara di situ. Yang ketiga, khalifah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan saat itu. Digempur-gempurnya tuh saat itu kan, sehingga banyaklah nanti lahir tokoh-tokoh ilmuwan, filsuf, ahli-ahli dari dinasti Abbasiyah ini. Kerennya di sini kemajuan dari ilmu pengetahuannya. Yang keempat, pemerintah menjamin kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat dari segala bidang, yakni fikih, akidah, filsafat, ibadah, dan lain-lain. Jadi pada saat itu pendapat-pendapat dari tokoh-tokoh atau dari orang-orang yang berilmu gitu boleh disampaikan asalkan memiliki kalau misalkan dari tokoh teologi memiliki rasional yang bagus,
rasional gitu, rasional, atau kalau dari hadis, dari ahli fikih, dari Al-Quran itu dapat terbukti gitu. Yang kelima, para menteri-menteri keturunan Persia diberi hak penuh untuk menjalankan pemerintahannya, sehingga mereka memiliki peranan penting dalam proses kemajuan dan kejayaan Islam pada saat itu. Adapun kekuasaan dinasti ini berlangsung kurang lebih 500 tahun sejak berdirinya, yakni tahun 750 Masehi sampai tahun 1258 Masehi atau 696 Hijriah, 500 tahun. Dalam kurun waktu itu, pola pemerintahannya ini berubah-ubah sesuai dengan perubahan politik, sosial, budaya, dan penguasa pada saat itu. Iyalah, 500 tahun secara 5 abad, sangat lama. Nah, para sejarawan, kurang tahu saya para sejarawan siapa aja, ini membagi periodisasi dinasti Abbasiyah ini dalam 5 periode. Yang pertama, periode pertama itu pada tahun 750 sampai 847 Masehi, yaitu masa pengaruh Persia pertama. Kemudian periode kedua 847 sampai 945 Masehi, yaitu pengaruh Turki pertama. Kemudian periode ketiga dari 945 sampai 1000 sampai segitu, yakni pengaruh Persia kedua, di mana dinasti Buayi penganut aliran Syiah ini berkuasa. Kemudian periode keempat, sudah cukup sampai situ, saya takut salah. Kemudian kita bahas mengenai administrasi pemerintahan dinasti Abbasiyah saat itu. Administrasi pemerintahan Abbasiyah saat itu merupakan perkembangan dari dinasti sebelumnya, dinasti Umayyah terakhir, yakni Al-Mansur, yang mengakui berutang budi kepada Hisham Khalifah Umayyah di bidang organisasi kenegaraan. Apa sih saya? Jadi administrasi pemerintahan dinasti Abbasiyah merupakan perkembangan dari pemerintahan dinasti Umayyah terakhir, yakni Al-Mansur, yang mengakui berutang budi kepada Hisham ini Khalifah Umayyah di bidang organisasi kenegaraan. Nah, organisasi pemerintahan dinasti Abbasiyah disebut sebagai Diwan Al-Aziz, yang dikepalai oleh Wazir Al-Tafiz. Nah, Diwan Al-Aziz ini terdiri dari 8 diwan. Dari 8. Yang pertama ada Diwan Al-Kharaj, itu dewan pajak. Kemudian ada Diwan Al-Diya, itu departemen perbendaharaan negara. Kemudian ada Diwan Al-Jund, itu departemen pertahanan. Ada Diwan Al-Mawali Al-Gilman, itu departemen mawali dan budak. Ada Diwan Al-Zuman An-Nafaqat, departemen pengawas pembelanjaan negara. Kemudian ada Diwan Ar-Rasail, itu departemen kejaksaan, serta Diwan Al-Ahdas wa Al-Syurtah, itu departemen dari milisi dan kepolisian. Nah, yang terakhir ini pengadilan yang dikelola oleh Qadi atau Qadi itu apa ya? Qadi yang dikepalai oleh Qadi Al-Qudat gitu, sebagai pemimpin peradilan tertinggi. Jadi saat itu kepala pemerintahan itu pemerintahannya dibagi menjadi beberapa diwan, serta ada pengadilan tertinggi juga yang diketuai oleh Qadi Al-Qudat, kalau tidak salah. Gitu. Kemudian peningkatan perekonomian dinasti Abbasiyah ini dimulai pada masa Khalifah Al-Mahdi pada tahun 785 Masehi, yang berakhir sampai 785 Masehi, awalnya dari 775 Masehi. Pada masa itu dilakukan perkembangan irigasi, memperluas asal areal tanah garapan, dan pengeringan
upaya-upaya untuk meningkatkan hasil pertanian yang meliputi gandum, kurma, padi, zaitun. Kemudian logam hasil pertambangan pun dikelola seperti emas dari provinsi sebelah barat. Kemudian ada juga perindustrian yang meliputi tekstil, pakaian jadi, selimut, permadani, dan hiasan dinding. Ada juga kertas yang pertama kalinya dibuat di Cina pada tahun 105 Masehi, itu dikembangkan lagi. Itu perkembangannya terdapat di kota-kota yang terkenal dari kota pusat di Maroko. Perdagangan itu pun dikembangkan di mana Baghdad ini sebagai kota perdagangan transito antara Eropa dan Timur Jauh. Perdagangan ini mencapai perkembangan yang luas sejak dari pelabuhan besar seperti Sirah di Teluk Persia hingga pelabuhan kecil seperti pelabuhan Aden. Sementara dari Afrika mereka membawa emas, budak. Terus kalau dari Cina itu ada kayak kertas, tinta, kuda, kayu. Kemudian ya seperti itu. Dan seperti itulah perkembangan politik, administrasi, dan ekonomi yang dialami oleh dinasti Abbasiyah selama berkuasa selama 500 tahun. Selanjutnya kita akan membahas kemajuan peradaban dinasti Abbasiyah. Kebangkitan ilmiah yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah ini ditandai dengan kegiatan-kegiatan menyusun buku-buku ilmiah yang mengatur ilmu-ilmu Islam dan gerakan-gerakan menerjemahkan buku-buku asing. Buku-buku yang terdapat di negara lain, ya seperti India, Persia, Yunani, Romawi, dan Suryani telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Di antara para penerjemah yang terkenal adalah Abdullah al-Mukhfi yang wafat pada tahun 757 Masehi yang merupakan penerjemah dari bahasa Persia. Kemudian ada juga Abu Yaqub Hanin, itu menerjemahkan 95 kitab dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Suryani. Dan hasil dari penerjemahan tersebut diciptakan ilmu baru di samping dari ciptaan-ciptaan yang telah timbul saat itu. Gerakan penerjemahan itu dimulai sejak masa Khalifah II Al-Mansur, namun semakin optimal dilakukan oleh Khalifah Al-Ma'mun yang menerjemahkan buku-buku ilmuwan Yunani seperti Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Nah, gerakan ilmiah tersebut berdampak pada kemajuan peradaban dari dinasti Abbasiyah itu sendiri yang mencakup ilmu agama, filsafat, dan sains. Adapun faktor-faktor pendorong timbulnya gerakan ilmiah itu antara lain adalah yang pertama, kebijakan politik egalitarian atau al-musawwah Khalifah dinasti Abbasiyah yang banyak memberikan jabatan menteri maupun jabatan penting lainnya kepada kaum mawali saat itu non-Arab, terutama kepada orang Persia. Nah, sebelum ini udah sedikit aja. Kemudian yang kedua adalah karena kebijakan khalifah yang mendukung ilmu pengetahuan, dan yang ketiga pindahnya pusat pemerintahan ke Baghdad sebagai tempat yang baik, berangin dan udaranya nyaman, serta dibentengi dengan kokoh dari serangan-serangan musuh. Baghdad ini merupakan kota yang terletak antara perdagangan internasional dan sumber pendapatan negara, serta di samping pertanian dan industri, serta makmur dengan pertanian dan industri. Seperti itu. Adapun ilmu agama yang dikembangkan pada masa dinasti Abbasiyah ini mencakup disiplin ilmu yang pertama. Ada ilmu hadis. Tokoh yang terkenal itu antara lain Al-A'immah Al-Sittah atau imam yang 6. Ada Al-Bukhari, ada Imam Muslim, ada Imam Hanafi, ada Abu Dawud, ada Ibnu Majah, dan sebagainya. Kemudian ilmu tafsir. Ilmu tafsir ini menafsirkan berkumpulnya para mufasir dengan cara menginterpretasi atau memahami kembali Al-Quran dengan hadis dan penjelasan para sahabat besar, termasuk pendapat para ahli kitab yang sudah masuk ke agama Islam pada saat itu. Nah, tokoh-tokohnya antara lain yang saya ketahui itu adalah Ibnu Jarir At-Tabari dengan karyanya ini Jami Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran, yang terdiri dari 30 juz sebagai pegangan pokok bagi para mufasir, para ahli tafsir hingga sekarang.
Kemudian yang ketiga itu adalah ilmu fikih dan usul fikih. Adapun tokoh fikihnya saat itu ada Abu Hanifah An-Nu'man atau Imam Hanafi. Beliau ini lahir dan meninggal di Kufah pada tahun 700 sampai 767 Masehi dengan kitabnya yakni Musnad Al-Imam Al-Adham Al-Fiqih Al-Akbar. Kemudian para ahli fikih ini dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada ahli al-hadis, yakni golongan yang menyandarkan kepada hadis dalam mengambil hukum. Dan yang kedua adalah ahli al-ra'yi, atau yaitu golongan yang menggunakan akal sebagai penggalian hukumnya dengan pemukanya yakni Abu Hanifah itu sendiri. Kemudian yang keempat ini ilmu disiplinnya adalah ilmu tasawuf atau mistisisme Islam. Nah, dalam ilmu ini itu ilmu tasawuf ini lebih ke akal, lebih ke hati gitu ya, hati gak sih? Di antara tokohnya adalah Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali ini dengan karyanya ini ada Ihya Ulumuddin. Kemudian yang kelima ada ilmu kalam atau ilmu teologi. Nah, kalau ini ilmu yang menggunakan akal banget, rasionalis banget. Tokoh-tokohnya antara lain adalah dari golongan Mu'tazilah seperti Wasil bin Atta yang wafat pada tahun 748 Masehi. Kemudian ilmu selanjutnya adalah ilmu tarikh atau ilmu sejarah. Adapun tokoh-tokohnya adalah Ibnu Hisham, terus Ibnu Khaldun yang merupakan ahli teologi terbesar saat itu. Ibnu Khaldun ini merupakan ahli teori pendidikan terbesar. Karyanya antara lain adalah Muqaddimah yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam 3 volume. Kemudian ada ilmu sastra. Tokoh-tokohnya antara lain adalah Abu Al-Faraj Al-Isfani dengan karyanya yakni Kitab Al-Ghani. Kemudian yang selanjutnya adalah ilmu sastra tadi udah kan ya. Kemudian kita lanjut ke kemajuan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan saat itu. Di antara selain ilmu-ilmu agama, saat itu juga berkembang ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu budaya, serta ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Yang pertama adalah kedokteran. Tokoh yang terkenal saat itu adalah Al-Razi yang pertama. Al-Razi ini lebih dikenal sebagai Razes. Beliau ini merupakan ahli ilmu dokter, ahli dalam bidang kedokteran saat itu. Yang karyanya terkenal adalah Al-Hawi, berisi 30 jilid yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul Continuous pada tahun 1279. Kemudian yang kedua adalah ilmu kimia. Tokoh di bidang itu adalah Jabir bin Hayyan yang berpendapat bahwa logam seperti timah, besi, dan tembaga ini dapat diubah menjadi emas atau perak dengan menggunakan obat rahasia. Nah, obat rahasia ini merupakan senyawa-senyawa kimia yang akhirnya bisa ditemukan saat itu, sehingga bisa mengubah logam itu menjadi emas. Nah, selanjutnya adalah fisika. Saat itu tokohnya adalah Abdurrahman Al-Khazini yang menulis kitab Nizamul Hikmah. Kemudian ada ilmu geografi. Tokohnya antara lain adalah Al-Bakhi, cendekiawan dari dinasti Suruniyah di Khurasan, Persia. Karyanya yang dijadikan dasar dan prinsip karya-karya geografi setelahnya oleh Al-Istahari. Kemudian ada ilmu botani. Tokohnya antara lain yang Abdul Latif dari Mesir yang memuat materi-materi botani yang penting dalam kisah tentang kota Baghdad. Kemudian ada antidot atau penawar racun. Tokohnya adalah Ibnu Sarabi.
atau Serapion Muda yang menulis sebuah risalah elemen kimia penangkal racun dalam versi Hebreu dan Latin. Penerjemahan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Latin ini terbukti menjadi lebih populer dan lebih pengaruh. Jadi ini diterjemahkan gitu. Kemudian ada bidang musik. Tokohnya adalah Nasiruddin Tusi dan Kutubuddin Asyirazi yang menulis risalah-risalah musikal di sekolah Maraga. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai kemunduran dan runtuhnya dinasti Abbasiyah. Tentu sebuah dinasti tidak lengkap rasanya jika ada kemajuan tanpa diakhiri dengan kemunduran. Begitupun yang dialami oleh dinasti Umayyah. Dan adapun faktor internal dan eksternal yang akan saya bahas di sini. Faktor internalnya adalah karena yang pertama adalah lemahnya khalifah saat itu. Khalifah terakhir yakni Khalifah siapa? Yang terakhir Al-Mulk yang melawan Hulagu Khan itu, dia tidak bisa memimpin pasukan, tidak bisa membuat kebijakan-kebijakan yang akhirnya terjadi persaingan antar bangsa. Itu juga salah satu faktor internal. Kemudian kemerosotan ekonomi dan juga munculnya banyak agama saat itu. Kemudian adapun faktor eksternalnya itu adalah yang pertama karena perang salib. Saat itu perang antara umat Islam dan Kristen yang terjadi kurang lebih 200 tahun lamanya, 196 tahun kalau tidak salah. Kemudian yang kedua itu karena Hulagu Khan yang menyerang. Hulagu Khan ini cucu dari Genghis Khan dari bangsa Mongol yang menyerang ibu kota dari dinasti Abbasiyah saat itu, kota Baghdad, yang dipimpin oleh Khalifah siapa ya? Yang terakhir itu. Nah, namun Khalifah terakhir tersebut, beliau tidak ingin menyerah atas penyerbuan yang dilakukan oleh Hulagu Khan saat itu. Dan pada akhirnya, salah direkam. Kelihatan ya udahlah, aku upload ke YouTube loh ini. Aku ngomong terus, biarin enggak aku cut. Aku mau nonton film apa tadi? Jasa diem. Hulagu Khan, dan akhirnya kota Baghdad itu terkepung, kemudian dihancurkan oleh pasukan Hulagu Khan saat itu, dan akhirnya banyak korban jiwa yang terjatuh akibat dari serangan Mongol tersebut. Dan pada saat itulah juga berakhirnya kekuasaan dari dinasti Abbasiyah tersebut pada tahun 1258 Masehi. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sangat banyak kesalahan yang saya perbuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.